Shalom Jemaat Tuhan, dalam video kali ini akan dijelaskan cara baru untuk menghadiri ibadah onsite tanpa harus melakukan reservasi setiap minggu. Sistem yang digunakan bernama MyQR, artinya setiap jemaat yang sudah terdaftar di Abba Love Palem akan memiliki kode QR masing-masing. Misalnya, saya Dedi Kurniawan sebagai jemaat Abba Love Palem mempunyai kode QR saya sendiri yang tidak akan pernah berubah seperti layaknya sebuah identitas. Kode QR inilah yang akan terus digunakan ketika Anda menghadiri ibadah onsite. Adapun cara untuk mendapatkan kode QR Anda, yaitu buka link Gereja Soft yang bisa Anda dapatkan di aplikasi Abba Love Palem atau bio Instagram Abba Love Palem. Pada tampilan ini, klik ikon My QR yang berada di sebelah kanan atas. Setelah itu, masukkan data diri Anda, nama depan, lalu password dengan format, tanggal, bulan, dan tahun lahir Anda. Selanjutnya, Anda akan melihat tampilan kode QR seperti berikut. Anda bisa download atau screenshot gambar kode QR Anda, simpan di gadget Anda, dan Anda sudah bisa menghadiri ibadah onsite. Pada hari Minggu, saat menghadiri ibadah onsite, Anda hanya perlu men-scan kode QR Anda. Begitupun juga dengan minggu-minggu berikutnya. Sehingga, pastikan Anda selalu memiliki kode QR saat menghadiri ibadah onsite. Sudah paham? Jika Anda mengalami kesulitan atau kendala, Anda dapat menghubungi kontak yang tertera di layar Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di ibadah onsite. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Shalom, apa kabar? Boleh nggak kasih saya lambaian tangan yang luar biasa? Coba tengok kiri kanan, katakan kau anak Allah yang luar biasa. Haleluya, pagi ini kita bersyukur. Kita bersama-sama ada di ibadah onsite dan juga teman-teman yang ada di online. Kita percaya pagi ini kita diberkati Tuhan, amin. Boleh kita mulai dengan kita berdoa. Bapak kami bersyukur buat hari ini, terima kasih buat minggu yang indah ini. Kami mau sama-sama datang Tuhan, mempersembahkan hidup kami, memberikan yang terbaik kepadamu Bapa. Kami mau memuji, menyembahmu, dan kami mau mendengarkan, duduk diam di bawah kakimu, mendengarkan semua firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua yang hadir. Sekali lagi Bapa, inilah kami dan kami ingin berikan hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau mulai ibadah ini dengan sorak-sorai. Mari kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri. Kita mau rayakan bersuka cita di hadapan Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang besar dan Allah yang dahsyat. Amin. Cita Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Allah bagi setiap kami. Mari nyatakan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Amin. Bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin.
bersukacitalah senantiasa. Mari nyatakan dengan imanmu. Suka karena kebaikanmu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaranmu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikanmu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaranmu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sebab rahmat-Mu baru Tuhan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Kami mau menari bagi Tuhan, bersukacita, melompat bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari nyatakan rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Mari nyatakan dengan imanmu. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Mari sorakan haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Kami bersuka cita Tuhan, sebab Dia yang memberikan kemenangan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Amin. Mari hari ini berikan pujian terbaik bagi Tuhan, Raja kita. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu
percaya Kau yang memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Hari ini apapun yang kami alami, kami percaya Roh Allah ada bagi setiap kami Tuhan. Biar kami boleh menyembah di dalam hadirat-Mu, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kemenangan yang membebaskan setiap kami. Amin. Oh, mari hari ini nyatakan dengan imanmu, segenap jiwamu memuji Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar.
Kami percaya kemenangan kami dari-Mu. Segala puji. Mari nyatakan, mari nyatakan ya Allah. Mari nyatakan Raja di atas segala terjadi. kami bersyukur sebab Engkau Allah, Engkau perkasa Tuhan. Segenap hati kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu. Kami sebab hari ini kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah setiap kami. Ya, Hari ini di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. ya, Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin Bapak Ibu Saudara. amin. Hari ini bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ya, Hari ini percayalah, Dia Allah yang hadir di tengah-tengah setiap kita pagi hari ini. Mari nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang layak terima setiap pujian-Mu. ya, Karena hari ini Dia Allah yang hidup bagi setiap kita. Amin. Amin. Kemenangan itu yang akan Tuhan berikan bagi setiap hidup kita. Hari ini mari terima. Hari ini mari terima kemenangan yang Tuhan berikan. Hari ini mari sambut Raja yang hadir di tengah-tengah setiap kita. Dimanapun engkau berada, hari ini percayalah kemenangan itu disediakan bagi setiap hidup. kemenangan terjadi di sini. Karena Kau bersertakan. Mari nyatakan, yakin Kau hadir di sini. mari rasakan, Kuasa yang tak terbatas. yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. mari nyatakan, kau hadir, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan mari terjadi. kesembuhan terjadi, Kesembuhan terjadi di sini. kelepasan, Kelepasan terjadi di sini. amin, haleluya, kami percaya Tuhan, kemenangan sudah kami terima. Dan hari Ya. ini Tuhan, kesembuhan akan kami terima Tuhan. Ya. Penghiburan akan kami terima Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau satu-satunya Allah yang mengasihi setiap kami. Dan hari ini mari berikan pujian terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Kami berterima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau hadir, Engkau ada dan kami ada di dalam hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, ada pelepasan, ada sukacita yang melimpah. Kami amini itu Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bapak. Bapak Ibu bolehkah Engkau beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita? Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman. Ya, pengumuman yang pertama Bapak Ibu, selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ya untuk di ibadah onsite ini maupun yang ada di online. Nah, Bapak Ibu yang tadi belum sempat menuju ke counter welcomer, nanti setelah selesai ibadah ini Bapak Ibu diharapkan untuk bisa jangan langsung pulang tetapi menghampiri counter kami di depan untuk sedikit perbincangan dengan kami ya. Dan Bapak Ibu yang ada di online, Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, Bapak Ibu bisa tulis chat ya kepada kami langsung di sana. Oke. Berikutnya adalah persembahan kita persepuluhan kita. Itu diberikan Bapak Ibu secara QR code ya, sudah tertera di layar ini, ataupun Bapak Ibu yang masih mau memberikan bentuknya cash di dalam amplop yang sudah tersedia di tempat duduk Bapak Ibu, dan di dalam amplop itu pun sudah ada QR code tersendiri yang Bapak Ibu bisa scan. Ya, untuk Bapak Ibu yang di rumah juga bisa mentransfer dana dengan QR code yang ada tertera di layar ini. Berikut bulan Juli Bapak Ibu ada beberapa hal yang kita perlu lihat. Ada perubahan jadwal ibadah untuk sparkling. Jadi sparkling ada 2 kali ibadah, yaitu sparkling teens dan pro. Dibagi 2 ya Bapak Ibu. Sparkling teens jam 8.30 dan pro jam 11. Nah Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak yang berusia teens, Bapak Ibu bisa ikut hadir bersama-sama di ibadah 1, berbarengan nanti anak-anaknya teens bisa ibadah di ruang HOG ya. Bapak Ibu bisa ajak, jadi kita ibadahnya jam 8.30 seperti hari ini, dan kemudian anak-anak teensnya bisa beribadah di HOG ya. Bapak Ibu tolong dicatat dan diingatkan. Nah sebentar kita bisa lihat dulu video klip berikut ini. Shalom Jemaat Tuhan, dalam video kali ini akan dijelaskan cara baru untuk menghadiri ibadah onsite tanpa harus melakukan reservasi setiap minggu. Sistem yang digunakan bernama MyQR, artinya setiap jemaat yang sudah terdaftar di Abba Love Palem akan memiliki kode QR masing-masing. Misalnya, saya Dedi Kurniawan sebagai jemaat Abba Love Palem mempunyai kode QR saya sendiri yang tidak akan pernah berubah seperti layaknya sebuah identitas. Kode QR inilah yang akan terus digunakan ketika Anda menghadiri ibadah onsite. Adapun cara untuk mendapatkan kode QR Anda, yaitu buka link Gereja Soft yang bisa Anda dapatkan di aplikasi Abba Love Palem atau bio Instagram Abba Love Palem. Pada tampilan ini, klik ikon MyQR yang berada di sebelah kanan atas. Setelah itu, masukkan data diri Anda, nama depan, lalu password dengan format, tanggal, bulan, dan tahun lahir Anda. Selanjutnya, Anda akan melihat tampilan kode QR seperti berikut. Anda bisa download atau screenshot gambar kode QR Anda, simpan di gadget Anda, dan Anda sudah bisa menghadiri ibadah onsite. Pada hari Minggu, saat menghadiri ibadah onsite, Anda hanya perlu men-scan kode QR Anda. Begitupun juga dengan minggu-minggu berikutnya. Sehingga, pastikan Anda selalu memiliki kode QR saat menghadiri ibadah onsite. Sudah paham? Jika Anda mengalami kesulitan atau kendala, Anda dapat menghubungi kontak yang tertera di layar Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di ibadah onsite. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di Kega Palem. Untuk papa mama semua. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Oke, kita mau pengumuman tentang Kega Palem bahwa di bulan Juli, tanggal 3 Juli, bahwa ibadah Kega akan diadakan secara onsite. Dan ibadah Koram Deo Kega di Zoom ditiadakan ya teman-teman ya, papa mama di rumah, digantikan ke ibadah onsite tadi di jam 8.30 dan jam 11. Terus yang kedua, nah untuk papa mama yang anak-anak yang mau ibadah onsite Kega, pastikan anak-anak Keganya mengikuti prosedur-prosedur kesehatan. Contohnya
Nah, pakai masker. pakai masker dan pastikan kondisinya sehat, kuat, ceria. Hahaha. Yes, dan yang ketiga adalah My QR. Jadi setiap anak-anak yang datang itu harus ada QR-nya untuk Betul. absen Kak Yuriko. Aku udah punya QR, untungnya luar biasa Nah, ya. Papa Mama, dalam 2 minggu ini boleh dicek ya di gereja softnya apakah anak-anak kita ada My QR-nya atau belum. Nah, betul banget. Jadi papa mama di rumah pastikan sudah ada QR-nya. Dipantau aja terus informasi-informasi terupdate dari gereja. Bisa juga hubungin kakak-kakak pembina yang ada di Komsel atau di Koram Deo nanti ya. Nah, dan tidak kalah penting ya untuk anak-anak Kega yang sudah SMP Yang mau kelas ke 6 SD. kelas 6 SD yang mau ke Teens ya, jangan dulu karena Kita mau ada yang spesial buat kalian semua. Ya. Apa itu Kak? Nantikan aja ya. pokoknya teman-teman jangan dulu ya, ditahan dulu ya. Oke, itu aja pengumuman dari kami berdua. Saya Kak Romi. Saya Kak Yuriko. Bye-bye. Bye-bye. Let's go. Kalau pengumuman Kega begitu ya, menyenangkan. Di setiap orang tua sebetulnya ada jiwa anak-anak. Coba lihat kiri kanan masih anak-anak. Ya, Bapak Ibu, kita mengalami satu perubahan-perubahan dan tentunya dibutuhkan sesuatu yang kita berubah. Memang kadang-kadang gak enak, tapi percayalah pelan-pelan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi Bapak Ibu pastikan setiap kita punya QR. QR ini tidak hanya untuk supaya Bapak Ibu dimudahkan, tetapi ini adalah juga identitas Bapak Ibu sebagai jemaat Palem. Nah Bapak Ibu ke depan bulan Juli ya, berarti minggu depan tepatnya, Bapak Ibu nggak usah lagi reservasi yang seperti yang kemarin ya. Cukup setiap kali hadir di ibadah scan QR aja di depan. Demikian juga tadi disampaikan kepada Bapak Ibu anak-anak kita, kabar gembira ya yang kita nantikan bahwa minggu depan kita sudah ada Kega onsite ya. Nah Bapak Ibu yang punya anak-anak Kega bisa hadir bersama-sama, 2 kali ibadah dua-duanya ada Kega. Nah demikian juga Bapak Ibu tolong anak-anaknya juga dibantu ya QR-nya. Nanti Bapak Ibu bisa cari seperti yang sudah disampaikan tadi. Dan kemudian gini, Bapak Ibu gimana saya agak kerepotan, susah nih QR Anda. Bapak Ibu bisa hubungi para GA kita atau GS kita atau kepada Richard tadi langsung untuk Bapak Ibu dibantu. Jadi jangan merasa sulit, kita akan bantu bagaimana caranya supaya kita bisa sama-sama punya QR. Oke? Bapak Ibu luar biasa ya, QR ini kita nggak hanya gunakan di sini, nanti ada kemudahan-mudahan ada hal-hal lain yang kita bisa gunakan lagi ya. Oke, mari sudah ya oke. Kita mau sambut ya hari ini luar biasa firman Tuhan. Kita percaya kita akan diberkati. Siap Bapak Ibu? Mempunyai telinga hati seorang murid? Oleh sebab itu saya undang, kita beri tepuk tangan, kita sambut penatua kita Pak Gunawan Pan. Terima kasih Pak Mindra. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Ya, coba lihat kiri kanannya, bilang ya, saya senang sekali ngelihat kamu ada di ibadah. Ya, satu kehormatan yang membuat saya bersuka cita. Ya, kita masih bisa ketemu, luar biasa. Ya, nah, saya percaya saudaraku hari-hari yang luar biasa ini ya, kalau kita bisa berjumpa di ibadah, kita ketemu Tuhan melalui ibadah kita, itu adalah sebuah anugerah. Amin. Ya. Nah, walaupun saudara kita melihat bahwa keadaan sudah mulai mereda pandemi, tapi belakangan ini pandemi kembali lagi naik ya. Jadi tapi yang kali ini ya varian baru tidak terlalu berbahaya karena tidak menyerang paru-paru. Tapi perlu waspada ya, hati-hati dengan penyakit komorbid ya. Kita perlu berdoa saudaraku dan tetap kita perlu jaga kesehatan kita ya. Nah Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita memasuki akhir dari bulan Juni ya. Nah tahun ini saudara, fokus kita di Palem adalah kita berbicara tentang kehadiran seorang Bapak ya. Dan kita mengambil tema yaitu berfokus kepada KIPO, kasih, identitas, potensi, dan yang terakhir adalah otoritas moral. Ya, nah di bulan Juni ini kita mungkin fokus terakhir untuk berbicara tentang identitas. Tapi saya percaya bahwa walaupun kita tidak fokus ke situ, tapi identitas ini sangatlah penting buat kita ketahui.
Ya, karena ketika kita tahu siapa diri kita, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus hidup. Ya, nah hari ini saudara, saya akan berbicara kembali bagaimana kita menghidupi gaya hidup ya sebagai seorang anak Allah. Mari saudara, kita perlu berdoa lebih dahulu. Kita butuh Roh Kudus untuk menerangi hati kita dan pikiran kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pagi ini. Baik kami yang ada di onsite ataupun online. Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami, memberi kami pengertian, mencerahkan pikiran dan akal budi kami, serta masuk ke dalam hati kami, masuk ke alam bawah sadar kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu ini menjadi standar bagi hidup kami. Dan kami percaya ketika kami dikuasai oleh Roh Kudus, hidup kami akan menjadi berubah, berbeda, menjadi hidup sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, minggu yang lalu Pak Edilio telah berbicara tentang kita, siapa diri kita sesungguhnya. Mohon next slide ya. Saudara, saya akan kembali mengajak kita semua untuk baca 1 Yohanes 3 ayat pertama dan kedua. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, kita sudah diyakinkan bahwa setiap kita adalah anak-anak Allah. Nah, anak-anak di sini dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata teknon. Teknon itu adalah anak Allah yang mempunyai DNA-nya Allah. Tapi masih anak-anak, dia belum dewasa. Nah, prosesnya kita harus menjadi dewasa. Sampai kita menjadi, saudaraku, huios. Huios itu adalah anak yang dewasa. Anak yang dapat mengambil tanggung jawab. Ya, ini yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi kita nggak boleh jadi teknon terus menerus, saudaraku. Ya, kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita bukan jadi teknon. Sudah menjadi anak Allah, ya, sudah berjenggot masih bayi, saudaraku. Wah, itu menyedihkan. Ya, nah mungkin secara fisik kita menjadi dewasa, tapi secara ya rohani atau emosi kita masih anak-anak. Contohnya seperti apa? Ya, kalau masih suka ngambek, ya nyalain Tuhan, kepahitan, itu artinya masih teknon. Coba lihat kiri kanannya. Saya percaya deh kamu bukan teknon, kamu udah jadi huios. Amin. Ya, itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita, ya. Nah, proses saudaraku untuk dari teknon menjadi huios itu butuh waktu. Butuh waktu yang panjang. Jadi jangan putus asa, saudaraku. Ya, kenapa saudaraku kita hidup di dunia ini yang dikuasai oleh si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19 saya nggak bacakan saudaraku. Tapi kita harus tahu bahwa kita berasal dari Allah. Ya, Tuhan melindungi kita. Allah sendiri melindungi kita. Jadi saudaraku jangan pernah takut walaupun kita masih teknon tapi dilindungi oleh Allah. Sebab DNA Allah ada dalam diri kita. Dan kita akan menjadi huios. Artinya orang yang dewasa yang mampu mengambil tanggung jawab. Ya, nah contohnya seperti apa? Gampang saudaraku. Orang yang sudah dewasa itu saudaraku, ya dia berani mengadopsi anak. Berani dia melakukan mentoring atau pembapaan buat orang lain. Ya, dia berani menjadi contoh, menjadi teladan buat orang lain. Amin. Ya, coba lihat kiri kanannya. Saya percaya deh suatu hari kamu akan punya anak-anak rohani. Amin. Ya, oke. Nah, proses ini panjang. Tapi sekali lagi selama kita tekun dan taat mengikuti Tuhan, kita pasti mencapai destiny yang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya.
Nah, hal yang kedua saudaraku, saya akan ajak kita ingat akan asal usul kita. Kita berasal dari Allah dan ada tujuan Allah dalam hidup kita. Ya, Yohanes 17 ayat 14 dan 15 katakan demikian. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat yang ke-15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Karena kita ini buatan Allah, ya. Efesus 2 ayat 10, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus ingat bahwa kita ini bukan dari dunia. Dunia memusuhi kita. Kenapa? Karena gaya hidup kita berbeda dengan gaya hidup dunia. Dunia dikuasai oleh si jahat. Dunia ini hanya memuaskan keinginan daging. Karena itu adalah bagian dari apa yang roh jahat mau kita lakukan. Supaya apa? Kita mengalami kebinasaan. Ya, kita dirancang saudaraku untuk lakukan hal yang baik. Tapi itu bisa terjadi kalau itu dilakukan di dalam Tuhan. Makanya kita mesti menyatu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika kita tahu bahwa kita menyatu dengan Dia, ternyata tujuan hidup kita bukan mengikuti arus dunia ini, tapi ada tujuan lain, yaitu membangun kerajaan Allah di muka bumi. Amin. Nah, Allah merancang hidup kita sebelum ada dunia. Ya, minggu lalu kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah merancang hidup kita. Ya, bahkan dikatakan apa? Tuhan menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya. Sebelum dunia jatuh ke dalam dosa, sebelum iblis ada di dunia ini, rancangan Tuhan sudah ada. Makanya kita perlu mengagumi hal yang luar biasa yang Tuhan rancang buat hidup kita. Ya, nah sekalipun saudaraku kita hidup dalam dunia yang jahat ini, tapi sekali lagi jangan pernah takut karena apa? Yang empunya dunia, Allah sendiri melindungi kita dari yang jahat. Amin. Selama kita tidak keluar dari perlindungan Allah, selama kita hidup di dalam budaya kerajaan Allah, kita akan menjadi maksimal dan tidak akan terpengaruh oleh dunia ini. Ya, makanya saudaraku hari ini saya mau mengajak kita untuk mengubah mindset kita, cara kita berpikir. Ya, jangan lagi berpikir dengan cara dunia, jangan lagi ikut arus dunia ini. Karena kita tidak dirancang untuk dunia ini, kita dirancang untuk membangun kerajaan Allah. Ya, nah saya tidak bisa bicara terlalu panjang saudaraku, nanti ada hal penting yang akan kita sama-sama lakukan. Ya, nah kita diciptakan untuk tujuan Allah di dunia ini, untuk membangun saudaraku kerajaan Allah, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri atau kepentingan dunia yang jahat ini. Ya, Tuhan mau saudaraku kita hidup maksimal. Ya, Tuhan mau saudaraku kita menjadi orang-orang yang membawa dampak di zaman kita. Ya, nah dalam hal ini saudaraku sekali lagi saya mau katakan bukan Tuhan melarang kita untuk tidak boleh menjadi kaya. Bukan, Tuhan mau kita jadi kaya. Tapi masalahnya adalah jangan biarkan kekayaan menguasai hidup kita. Oke, ya. Mari saudaraku kita akan lihat next slide. Tuhan mengingatkan, Allah mengingatkan kita bahwa di dunia ini orang tergila-gila dengan apa? Masalah harta benda. Ya, tidak salah saudaraku menjadi kaya. Tapi sekali lagi, jangan biarkan saya katakan sekali lagi, kekayaan ya itu menguasai hidup kita. Ya. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 saya akan bacakan. Ini adalah peringatan firman Tuhan, peringatan Allah akan hidup kita. Ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Walaupun kita tinggal di dunia ini, kita dilarang mengasihi dunia ini dan segala yang ada di dunia ini. Kenapa saudaraku? Karena ketika kita mengasihi dunia, kita tidak lagi mengasihi Allah.
Dan kalau kita tidak mengasihi Allah, kita tidak mungkin mempraktekkan kasih Allah. Karena kasih Allah itu adalah kasih di mana kita dapat membangun gaya hidup Allah di dunia ini. Itu adalah gaya hidup yang Tuhan ingin kita praktekkan, yaitu kasih agape. Ya, kalau dunia bisa berkata, kalau kamu baik buat saya akan lebih baik buat kamu. Ya, itu namanya kasih bersyarat. Tapi kasih Allah tidak demikian. Sekalipun kamu jahat, saya tetap mengasihi kamu. Ya, sekalipun kamu membenci saya tetap mengasihi kamu. Ya, kasih Allah tidak membalas, saudaraku. Kasih dunia bisa membalas. Tapi Tuhan menetapkan kita standarnya bukan dengan kasih dunia ini. Jadi kalau kita mengasihi dunia ini, kita tidak mungkin hidup dalam pola hidup kerajaan Allah. Ya, orang yang mengasihi dunia, firman Tuhan katakan yang kita baca tadi adalah bahwa kita akan dikuasai oleh keinginan daging. Keinginan daging itu adalah keinginan yang hanya berfokus pada materi. Ya, segala sesuatu kita ukur dengan materi. Segala sesuatu kita ukur dengan apakah ini menguntungkan saya atau merugikan saya. Ya, untuk apa saya datang ke ibadah? Tidak membawa keuntungan buat saya. Untuk apa saya datang ke komsel? Komsel hanya ya saya lebih banyak memberi, saya lebih banyak memberkati. Karena kita memang dipanggil untuk memberi dan memberkati. Bukan untuk menarik, bukan untuk mencari keuntungan, saudaraku. Tuhan mau kita hadir untuk mengalirkan kasih, bukan mencari perhatian. Ya, Tuhan mau kita di komsel, saudaraku, menjadi berkat buat orang lain, bukan mencari keuntungan pribadi kita. Ya, jadi hari ini mubah, saudaraku, mari kita rubah mindset kita. Ya, materi itu bukan segala-galanya. Sebab materi itu akan lenyap, firman Tuhan katakan. Keinginan dunia akan lenyap. Tidak akan pernah puas kita memuaskan keinginan daging kita. Seks itu bukan jawaban, saudaraku. Kekayaan itu bukan jawaban buat hidup kita. Banyak orang yang punya kekayaan hidupnya tambah khawatir. Ya, banyak orang yang miskin, saudaraku, menganggap kekayaan itu jawaban. Tapi ketika dia menjadi kaya, dia lupa segalanya. Dan tidak pernah memuaskan hidupnya. Ya, keinginan mata, saudaraku, ya, itu juga jangan dituruti, saudaraku. Cara kita memandang dengan cara dunia ini akan menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi sekali lagi kalau kita cara memandang kita sesuaikan dengan cara memandang Allah, hidup kita berubah. Ya, sekali lagi saya mau katakan, bukan orang Kristen tidak boleh menjadi kaya, orang Kristen boleh menjadi kaya, tapi gunakanlah kekayaan itu untuk membangun kerajaan Allah. Gunakanlah kekayaan itu untuk membawa orang yang tidak mengenal Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Itu yang Allah mau dari hidup kita. Ya. Jadi mulai hari ini, saudaraku, bukan berarti saudara tidak perlu rajin bekerja. Tidak perlu saudaraku menjadi smart dalam mengumpulkan harta benda. Bukan. Kita perlu lakukan itu. Kita perlu smart, saudaraku. Kita perlu minta berkat dari Tuhan. Tapi ingat, saudaraku, kekayaan berkat yang kita punyai itu untuk membangun kerajaan Allah. Sampai hari ini, saudaraku, saya mengagumi satu orang yang namanya William Colgate. Kalau saudara tahu siapa dia? Dia adalah orang miskin, saudaraku. Tukang bikin semir sepatu, ya, di abad yang ke-20, di abad awal 20, saudaraku. Tapi saudara tahu, orang yang sederhana, diberkati Tuhan luar biasa, kaya sekali. Ya, dia hanya mengambil, saudaraku, kurang dari 5% seluruh keuntungannya untuk biaya hidup dia. Seluruh kekayaannya digunakan untuk apa? Untuk membangun kerajaan Allah. Ya, nah, kekayaan yang Tuhan ingin dari kita bukan hanya kekayaan materi, kekayaan intelektual, saudaraku. Ya, kekayaan moralitas, kekayaan rohani. Tuhan mau apa? Kita bagikan buat orang lain. Ya, untuk membangun jembatan, saudaraku, dari dunia yang gelap ini supaya orang melihat terang Tuhan dalam kerajaan Allah. Itu yang Tuhan ingin dari hidup kita. Jadi jadikanlah hari-hari kita, hidup kita itu membawa dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah orang yang dikenal karena kebaikan. Jadilah orang yang dikenal karena kepedulian kita kepada lingkungan. Ya, jadilah orang ya yang dikenal sebagai orang yang bermurah hati. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudaraku. Ya, sebab keinginan daging itu sudah hanya memuaskan keinginan hati kita, hanya memuaskan kedagingan kita. Ya, segala dosa seksual, percabulan, kecemaran, ya, bahkan menjadikan uang segalanya. Uang dijadikan Tuhan, pengganti Tuhan. Itu Tuhan tidak mau, saudaraku. Tuhan tetaplah Tuhan. Ya.
Nah, mari saudaraku tinggalkan semua itu ya. Jangan biarkan juga saudaraku ketika frustasi, saudara sedang cari minuman ya, dan cari hal-hal yang menyenangkan, itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah tetap ada. Solusi hidup kita ada di dalam Tuhan. Carilah Tuhan, mintalah hikmat, carilah komunitas. Di situ saudara akan menemukan jawaban kehidupannya sesungguhnya. Ya, mari saudaraku, perhatikan cara kita berpikir. Keinginan mata dan keangkuhan hidup itu berbicara tentang tipu daya kekayaan dunia ini. Juga tipu daya reputasi. Jangan sampai kita mencari hanya pujian dari manusia. Bukan itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita, saudaraku. Ya, mengumpulkan harta di bumi itu baik. Tapi jangan biarkan ya ngengat dan karat merusakkannya. Pencuri membongkar. Karena takut kita jadi khawatir, saudaraku. Kumpulkanlah harta bagimu di sorga. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, Matius 6 ayat 19 dan seterusnya. Ya, ingat saudaraku, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, di mana kita menaruh perhatian dalam hidup kita, itulah yang menjadi konsentrasi dalam hidup kita. Ya, nah, kemudian saudaraku, jaga mata kita. Jangan biarkan juga hati kita menjadi serakah. Ya, mata pelita tubuh. Ya, jika matamu ya baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, firman Tuhan katakan gelaplah seluruh tubuhmu. Ya. Jadi jangan biarkan matamu menjadi gelap, karena engkau segala sesuatu akan lihat dengan cara pandang dunia. Ya. Nah, Tuhan tidak mau saudara kita mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan mau kita mengabdi hanya kepada Tuhan. Dia adalah sumber hidup, dia adalah sumber berkat buat hidup kita. Dia berjanji menyediakan semua kebutuhan kita. Asalkan dia menjadi Tuhan dalam hidup kita, bukan harta benda. Ya. Nah, next. Ya, mari saudaraku kita memulai hari kita. Kita mau berubah. Caranya gimana? Ya, datang kepada Tuhan, persembahkan hidup kita. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Mungkin saudara sudah bosan saudaraku. Tapi saya mau katakan ini adalah pedoman yang harus kita lakukan. Ya, saya akan bacakan dalam firman Allah yang hidup versinya. Karena itu saudara sekalipun sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara memberi tubuh saudara kepada Allah sebagai suatu persembahan yang hidup dan yang suci. Suatu persembahan yang menyukakan hatinya. Mengingat hal-hal yang telah dilakukannya bagi saudara. Apakah permintaan terlalu berat? Terlalu banyak, ya. Nah, Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh. Mengapa? Karena di dalam tubuh kita ada roh dan jiwa. Tuhan mau seluruh hidup kita itu menjadi milik Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan, ya. Tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Sebab tubuh kita sudah dibeli dari ya dengan harga yang mahal. Ya. 1 Korintus 6 ayat 20 saudara baca di rumah. Kemudian tubuh kita adalah bait Allah, tempat tinggalnya Roh Kudus. Ya. Jadi jangan gunakan tubuh kita untuk hal yang lain, tapi untuk kepentingan Roh Kudus. Ya, gunakan juga anggota tubuh kita untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kelaliman. Ya, saya nggak bisa uraikan terlalu panjang saudaraku. Tuhan juga mau kita gunakan tubuh kita, saudaraku, untuk membangun orang lain. Jadi mulai hari ini jagalah mulutmu, jangan sembarangan berkata-kata. Ya, kita nggak mukul orang dengan tangan kita, tapi kita mukul orang dengan perkataan kita. Dan saya juga perlu bertobat, saudaraku. Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, berikutnya kita perlu berubah. Ya, Roma 12 ayat 2. Ya, dalam versi firman Allah yang hidup saya bacakan. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia. Melainkan jadilah orang yang berkepribadian yang sama sekali baru. Dalam segala perbuatan dan pikiran, niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari saya praktek bersama dengan pasangan saya, dengan istri saya. Kami berdoa dan meminta, kami mau menyerahkan tubuh kami. Kenapa saudaraku? Karena kami sadar bahwa hidup kami bukan milik kami, tapi milik Tuhan. Ada kepentingan Tuhan yang menjadi hal yang utama dalam hidup kami. Ya, kemudian saudaraku, kita minta Roh Kudus mengambil alih, ya, akal budi kita. Nah, akal budi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan apa?
Budi itu adalah perpaduan akal dan perasaan untuk menimbang, ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian itu bicara tentang tabiat, ya, akhlak, watak kita, saudaraku. Kemudian perbuatan baik, kebaikan, dan daya upaya, ikhtiar, ya. Kemudian juga akal dalam pengertiannya adalah kecerdikan, tapi dalam pengertian kecerdikan menipu atau tipu daya. Kalau ini tidak diserahkan kepada Tuhan, maka daging kita akan mengambil alih. Ya. Kemudian minta Roh Kudus kuasai kemampuan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, untuk digunakan melayani sesama, untuk menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah di mana kita berada. Kehadiran kita membawa dampak yang baik atau tidak. Kehadiran kita membawa suasana surgawi atau suasana neraka. Perkataan kita membangun orang lain atau menyakiti orang lain. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Ya. Nah, mungkin berikut ini ada beberapa hal yang kita perlu ubah di akal budi kita. Ya. Nah, mari saudaraku kita belajar untuk menetapkan nilai-nilai. Jangan lagi hidup dengan nilai-nilai kerajaan dunia. Ya, mari kita belajar saudaraku untuk menetapkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ya. Nah, mari saudaraku kita set pikiran kita bahwa kebenaran itu mutlak adanya yang diambil dari kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran relatif atau pandangan masyarakat. Ya, mari saudaraku kita punya integritas yang benar, integritas yang apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan, itu adalah tulus keluar dari hati kita. Bukan untuk pencitraan. Kita berbuat baik supaya mendapat pujian. Kita berbuat hal yang moralitasnya baik, tujuannya apa? Untuk mendapatkan saudaraku pujian dari orang lain. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan mau kita punya integritas yang baik. Integritas yang benar. Di saat dilihat orang atau tidak dilihat orang, kelakuan kita sama. Ya. Mari saudaraku kita bangun, saling bergantung. Kita harus sadari bahwa saya tidak bisa hidup sendiri, saya butuh orang lain. Ya, jangan lagi hidup individualisme. Ya, mari saudaraku ambil bagian dalam keterlibatan sosial. Lingkungan kita adalah tanggung jawab kita. Bukan saudaraku, ya, individualisme atau isolasi sosial, nggak peduli dengan orang lain. Masa bodoh, ya, di luar sana saya nggak urusin. Bukan begitu saudaraku. Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Mari saudaraku ambil waktu, ambil bagian dalam melayani. Bukan minta dilayani, bukan hal-hal yang egois. Ya, itu adalah nilai-nilai dunia. Nilai-nilai hanya memuaskan keinginan daging kita. Mari kita hidup saudaraku, terlibat aktif. Bukan menjadi orang yang mengamati dan pasif, bahkan hanya menjadi pengkritik. Dia khotbahnya begitu. Ya, dia nyinggung saya. Ya, dan sebagainya. Bukan itu yang Tuhan mau dari kita, saudaraku. Ya, Tuhan mau kalau kita melihat sesuatu yang salah, kita terlibat untuk mengubahnya. Terlibat untuk mempengaruhi orang lain. Ya. Mari saudara kita belajar dengan orisinal, kreativitas, bukan meniru orang lain. Kalau orang lakukan itu saya ikut-ikutan, enggak, saudaraku. Tuhan mau kita punya kreativitas, original, saudaraku. Ya, mari saudara kita punya pemikiran yang matang. Bukan bertindak karena panik, pusing jadi panik, buru-buru kita bertindak. Ya. Nah, oke, berikutnya. Ya. Nah. Berikutnya, mari saudaraku. Ya, berikan kemampuan dan perhatian kita untuk membangun orang lain. Ya. Jangan dengan tergesa-gesa dan santai. Ya. Kemudian mari saudaraku kendalikan diri kita. Ada waktunya untuk berbicara, ada waktunya untuk bertindak. Ya, bukan dengan impulsif. Begitu terjadi kita impulsif, langsung berespon, langsung emosional, langsung marah. Ya, langsung ngamuk saudaraku, itu impulsif. Ya, mari belajar saudaraku, perspektif jauh ke depan, lihat ke depan. Ya, ini tujuannya apa? Hasilnya seperti apa? Bukan gratifikasi instan, mau minta langsung minta upah saat itu juga saudaraku, bukan itu. Ya, mari kita menjadi pribadi yang produktif. Ya, bukan menjadi produktif karena hanya ingin menginginkan kesenangan pribadi kita. Itu adalah nilai-nilai dunia.
Jadikan uang sebagai investasi, ya, investasi dalam kerajaan Allah. Ya, jangan jadikan uang sebagai ya alat untuk mengumpulkan materi untuk memuaskan keinginan daging kita. Mari kita belajar hidup dalam kejujuran, bukan ketidakjujuran. Ya, mari bareng bangun keluarga kita, saudaraku. Itu adalah hal yang penting. Ya, bukan dunia ini, itu masa bodoh, itu urusan dialah, itu urusan anak saya, nanti dia juga bisa besar sendiri, dia ngerti sendiri. Bukan, saudaraku. Kita sebagai orang tua, ya, sebagai pribadi, sebagai anak punya tanggung jawab dalam keluarga, dan Tuhan mau kita benar, saudaraku. Ya, nah kemudian saudaraku, mari kita belajar bahwa saya nggak bisa mimpin sendiri di dalam sebuah organisasi. Kita perlu pemimpin majemuk. Ya, nah kalau nilai dunia, ketika saya jadi pemimpin, saya mau atur semuanya. Saya nggak mau orang lain terlibat. Ya, nah oke, slide terakhir. Mungkin hal ini saudara bisa foto. Ini adalah satu petunjuk bagaimana saudaraku kita bisa men-set ulang cara berpikir kita. Ingat saudaraku bahwa ya siapa yang memerintah hati kita? Kristus atau ego kita? Ini kepentingan Kristus atau kepentingan ego saya. Gunakan nilai-nilai yang saya tadi sampaikan sebagai filter. Ya, saudara boleh pilih 5 bagian dari nilai-nilai itu, saudaraku, dan saudara komitmen untuk melakukannya setiap hari. Ya, mari saudaraku lihat, ya, filter itu untuk menjaga kita, saudara, supaya apa? Supaya kita tidak keluar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak keluar dari membiarkan kita ditarik oleh dunia ini. Ya, gunakan saudaraku standar nilai-nilai filter itu tadi, saudaraku, adalah firman Tuhan, bukan keinginan dunia. Ya. Kemudian mari saudaraku, sebelum kita saudaraku ya melakukan itu, pikirkan ini adalah pikiran dari Tuhan atau ini adalah emosi saya. Ya, berikutnya saudaraku, baru saudara ya mengambil sebuah keputusan. Ya. Nah, keputusan ini adalah keputusan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan, ya, mendatangkan sukacita, solusi buat banyak orang, win-win solution, atau itu keuntungan atau keinginan pribadi saya. Ya, kemudian saudaraku, mari saudaraku, ya, terakhir tindakan kita melalui perkataan, perbuatan, ya, motivasi itu kehendak Tuhan atau bukan. Mari saudara, saya mengundang tim penyembahan, kita siapkan hati kita. Kita mau berkata, Tuhan, aku sadar hari ini, hidupku adalah milik-Mu. Hidupku untuk kepentingan-Mu, bukan untuk menyenangkan kedagingan. Ya, saya percaya saudaraku, ketika saudara sadari hal ini, ya, kalau saudara mengambil bagian, ya, gunakan nilai-nilai itu, ya, sebagai sebuah saringan dalam kita berpikir, dalam kita bertindak. Ya. Apa yang menjadi penguasa dalam roh kita? Roh Kudus atau ego akan menentukan pilihan kita. Semua info yang kita peroleh, yang kita lihat dari mata kita, yang kita dengar dari telinga kita, saring dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Tentukan saudaraku, nilai-nilai kerajaan, pastikan kita memilih nilai-nilai itu. Ya. Apa yang bukan dari Tuhan, tolak. Jangan biarkan tersimpan di hatimu. Nilai-nilai yang kita pilih menentukan reaksi. Bagaimana kita berpikir, emosi kita, atau pikiran Tuhan yang akan muncul. Pikiran dan emosi kita akan menentukan keputusan. Keputusannya mengarahkan tindakan. Dan tindakan kita adalah buah dari apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau kebenaran,
Ku hidup dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Benar Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau memberi kami identitas supaya kami mengerti akan jalan-jalan-Mu. Engkau menyadarkan kami siapa diri kami yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk menghormati kehadiran Tuhan. Bolehkah kita bangkit berdiri saat ini? Bolehkah engkau taruh tanganmu di dada? Kita mau evaluasi diri kita. Siapakah yang menguasai diri kita hari-hari ini? Adakah Tuhan atau ego kita? Kepentingan siapakah yang kita ambil selama ini, yang kita hidupi? Apakah yang menjadi fokus hidup kita? Untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan pribadi kita? Atau hanya ingin memuaskan daging? Atau saudara tidak tahu tujuan hidup saudara? Sebab kita diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan Tuhan, untuk membangun kerajaan Allah, untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kita diciptakan untuk menyatakan kehadiran Tuhan. Kita diciptakan untuk membawa kasih Tuhan, untuk mengalirkan kasih Tuhan, bukan untuk memuaskan ego kita. Biarlah saudara, izinkan Roh Kudus berbicara ke dalam hati kita pagi ini. Sementara lagu tetap dinyanyikan, saudara evaluasi selama ini. Untuk siapakah saudara hidup? Saudara berjuang untuk siapa? Untuk kepentingan Tuhan kah? Atau hanya memuaskan keinginan daging kita?
Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Saudara, bagi saudara yang mau berubah, kita sadar kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak mau menjadi anak-anak yang tidak dewasa. Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, dewasa secara emosional. Kalau engkau berkata, Tuhan aku mau menjadi dewasa, aku tidak mau menjadi teknon tapi aku menjadi huyos. Engkau taruh tanganmu di dada. Katakan dalam doa ini bersama dengan saya. Bapa, saya bersyukur kepadamu. Saya boleh tahu dan kenal Engkau. Saya adalah anak yang Engkau kasihi. Mulai hari ini, bertahtalah dalam hati dan pikiran saya. Jangan biarkan saya dikuasai oleh dunia ini. Jangan biarkan emosi saya, ego saya menggagalkan rencanamu dalam hidup saya. Saya mau menjadi orang yang dewasa. Saya mau melakukan bagian saya, memberi dampak yang baik, menjadi pribadi di mana engkau menyatakan dirimu, menjadi pribadi yang menjadi kesukaan bagi orang lain, yang membawa damai, membawa solusi bagi banyak orang, menjadi pribadi yang berkemurahan, menjadi pribadi yang mengalirkan kasih Bapa, menjadi pribadi yang rela, sekalipun harus menderita. Jadikan aku pribadi yang berarti ya Tuhan. Jadikan aku pribadi yang membangun kerajaan Allah. Pakai tubuhku Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Meteraikan doa ini Tuhan. Biarlah janji yang aku ucapkan ini, Roh Kudus mengingatkan dalam pikiran dan hatiku. Dan mulai hari ini, aku mau berkata, hidupku kuserahkan kepadamu seluruhnya. Dalam nama Yesus, pakai hidupku Tuhan menjadi maksimal di hari-hari mendatang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Mari saudara kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah gagal. Kasih-Mu yang sempurna menarik kami melakukan bagian dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara, percayakah engkau telah menerima berkat Tuhan hari ini? Dan berkat itu datang dari Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ketahuilah olehmu bahwa engkau adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Semua potensi maksimal ada di dalam dirimu. Berjalanlah di dalam terang Tuhan.
Pergunakanlah nilai-nilai yang baru itu, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Maka engkau akan melihat hidupmu tidak sama lagi. Engkau berubah karena Allah menyertai hidupmu. Diberkatilah engkau dalam perjalananmu. Segala sesuatu yang engkau kerjakan dan lakukan atas dasar nilai-nilai kerajaan Allah, maka engkau akan menuai keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menerima berkat berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.